menjaga pola makan, Bu. Ah, betul. Itu bisa juga. Jadi, Ibu akan menampilkan slide PPT mengenai ayo hidup sehat. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, menjaga kesehatan tubuh dan juga mata. Lalu yang kedua, belajar cara merawat tubuh agar tetap sehat dan kuat. Dan yang ketiga, memahami cerita tentang hidup sehat, kemudian mendengarkan, lalu berani berbicara dan berdiskusi mengenai pola hidup sehat. Nah, dari gambar ini, apa yang bisa kalian diskusikan antara anak yang di atas dan yang di bawah? Yang di atas sehat, yang di bawah sedang sakit. Betul. Ternyata nggak kalau Ibu suruh baca. Sudah, Ibu. Nah, kalau anak yang sehat, dia terlihat ceria, bersemangat, dan aktif bermain. Mereka memiliki energi untuk belajar dan beraktivitas sepanjang hari. Tubuh mereka kuat karena makan makanan bergizi dan berolahraga. Makanya di awal Ibu tanya tadi, Mel, kenapa kita harus makan sayur, Mel? Kenapa kita harus olahraga, deh? Nah, itu ciri anak yang sehat. Lalu, kalau anak yang sakit, itu biasanya lemas, pucat, lalu tidak bersemangat. Nah, mereka tidak bisa bermain ataupun belajar dengan baik seperti kita. Nah, kalau anak yang sakit ini kan kita gimana ya bilangnya? Kasihan, terus tuh tidak bisa ikut bersama kita pada hari ini. Yang kalian harus ingat kalau sehat itu adalah mahal. Jadi sebisa mungkin kita yang sehat ini menjaga kesehatan kita. Dengan cara apa, Bu? Mencuci tangan sebelum makan, makan makanan yang sehat, makan sayur, makan buah. Jangan makan makanan junk food terus. Seperti apa sih makanan nasi? Sebelum Bisa makan. nggak gitu tidak sehat ya? Sama juga. Minyak dua. Itu siapa dia? Oh, saya, bukan, Bu. Nah, itu nggak boleh, anak-anak boleh makan itu, tapi sesekali saja. Diselingi dengan sayur, terus buah-buahan yang banyak, serta olahraga jangan lupa. Walaupun olahraganya cuma weekend, itu tidak masalah. Yang penting kita buatkan keringat. Nah, jadi Ibu akan membacakan cerita. Ibu harap kalian duduk dengan tenang, lihat ke depan dan simak dengan hati ya anak-anak tercinta. Ya, Ibu. Jadi Ibu akan membacakan cerita Dina dan Kacamata. Jadi Dina merupakan anak yang suka membaca buku, baik buku cerita maupun buku pelajaran. Namun, dia sering membaca buku dengan jarak yang terlalu dekat dan dilakukannya sambil berbaring. Nah, setiap pulang sekolah, Dina selalu bermain gawai atau yang kita sebut dengan HP hingga lupa waktu. Sekarang, mata Dina kesulitan untuk membaca dan juga melihat. Kemudian, Ibu mengajak Dina ke klinik mata. Dokter memeriksa mata Dina. Kata dokter, Dina harus memakai kacamata. Dina merasa sedih ketika mendengarnya. Keesokan harinya, Dina pergi tuh ke sekolah. Karena takut ditertawakan oleh teman-temannya, Dina memutuskan untuk tidak menggunakan kacamatanya. Tak lama kemudian, Dina ditunjuk oleh guru untuk membaca tulisan di papan tulis. Nah, kalau kita misalnya minus matanya kan itu nggak kelihatan tuh di papan tulis tulisannya apa, buram. Nah, akhirnya Dina memutuskan untuk menggunakan
Nah, dari cerita ibu tadi, apa kebiasaan Bu Dina? Membaca buku, bermain Bermain HP. Nah, baca bukunya terlalu dekat ya. Kenapa sih Dina harus pakai kacamata? Karena matanya Oh. matanya rusak. Paling jauh. Nah, dari cerita Dina tadi, apa yang bisa kita ambil anak-anak? Tidak boleh membaca buku terlalu dekat. Lalu, Tidak boleh handphone, tidak berbalik. oh, main HP itu boleh, tapi ada batasnya, ada waktunya. Jangan seharian pun kita main HP di atas kasur. Ibu tahu kok rasanya enak, tapi itu tidak boleh ya anak-anak. Ya, Ibu. Baiklah, sekarang Ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan LKPD. LKM, lembar kerja murid.
Gak apa-apa. Semangat ya Zaki. Pelan-pelan aja Zaki, baca soalnya Zaki. Ada sudah deh. Sudah Ibu. Ada yang mau tanyakan Zaki? Sudah Ibu. Kenapa Ibu kembali? Enggak, nanti begitu kalian. Oh ya, ada satu atau dua orang. Nanti kita diskusi dulu ya. Baju ada baru putih ya deh, baru beli ya deh. Siap. Gak apa-apa, itu warna putih ya deh. Reza, jangan lihat nanti ya Reza. Biarkan temannya mengerjakan sendiri. Ibu yang merekam HP Ibu. Melza. Aduh, nanti jangan lihat HP ya Zaki. Biar sampai kerja sendiri ya. Ibu kasih tahu. Ibu kasih tahu. Lagi ada yang Ibu. Serius. Nanti periksa awal sebelum ya. Ibu tadi mau Ibu sehat Ibu. Gua yang lupa namanya apa sih? Apa? Nama sama kelasnya ya. Di atas gambar aja. Dua-dua lembarnya ya. Ya, beda kesukaan sama teman yang lain. Zaki. Udah, semua. Ibu tadi dengan sehat Ibu. Boleh minta kepada saya. Ada? Ada berapa? Oke, sembari Ibu memeriksa rekan kerja kalian, Ibu minta kalian dibagi jadi dua kelompok ya, yang cewek-cewek yang foto. Nah, tugasnya diskusi kalian itu, setiap kelompok itu mendiskusikan kebiasaan sehat apa yang biasa kalian lakukan di rumah dan juga sekolah. Ya. Ibu minta yang di rumah berdua dan di sekolah dua aja. Ya, cowok juga ya. Kita kerjakan sekarang. Ditulis atau langsung disampaikan? Ditulis boleh kalau lupa, kalau diingat gak apa-apa nanti ikutan ya.
Oke, dari kelompok yang cewek dulu deh. Nah, ibu mau tanya, apa kegiatan sehat yang biasanya kalian lakukan di rumah? Olahraga, ibu, dan menjaga pola makan. Oke, itu di rumah. Kalau sekolah? Tidak jadi jalan, buang sampah. Pada teman. Oke, yang di cowok, apa yang di rumahnya? Pastikan lingkungan rumah itu Lalu, satu lagi? makanan yang sehat dan tempat olahraga. Oke, bagus. Kalau di sekolah? Jaga kesehatan seperti cuci tangan sebelum makan di sekolah. Ibu Korenda. Jaga kebersihan ibu. Ujian apa deh kalau di sekolah? Kebersihan badan ibu. Oke. Jam pelajaran bukannya cuma di rumah ya, mandi di sekolah, mandi di sekolah ya. Teman-teman yang lain ada yang mau bantu adik? Kaki. Apa lagi? Coba dari kaki biru kaki. Mandi di sekolah ya, ibu. Makanya kayak gitu. DPG itu program pemerintah ya nak, tidak termasuk. Oke. Masuk bola dari mana? Kebersihan itu nama kelas ibu. Tuh, yang paling benar ibu. Oke, jadi kita masuk ke sesi presentasi. Ibu memilih dua, satu cowok, satu cewek. Yang pertama cewek dulu deh. Emel, Emel. Baik, di sini saya akan mempresentasikan KKM yang telah saya kerjakan, yaitu Dina dan Kacamata. Yang pertama itu ada kebiasaan yang kurang baik, dan yang kedua ada kebiasaan yang baik. Nah, pertanyaan pertama, kebiasaan buruk apa yang dilakukan Dina? Nah, Dina bermain gawai terlalu lama. Terus yang kedua itu ada apa yang terjadi pada mata Dina? Dina mengalami kabur dan menggunakan kacamata. Yang ketiga, bagaimana cara menjaga kesehatan mata? Yaitu dengan cara jika membaca dengan posisi duduk yang benar, terus tidak bermain gawai seharian atau terlalu lama. Pertanyaan terakhir, tuliskan satu kebiasaan baik yang akan kamu lakukan mulai hari ini. Saya akan mengurangi bermain gawai terlalu lama. Bagus, terima kasih Emel. Baik, untuk jawaban pertamanya kita lagi. Bacakan lagi. Baik Ibu, saya akan membacakan LKM 1 Ayo Hidup Sehat. Yang pertama itu apa saja kegiatan hidup sehat pada gambar ini? Makan sayur dan buah, minum air dan cuci tangan. Yang kedua yaitu mengapa kita harus hidup sehat? Untuk jaga fungsi tubuh tetap optimal. Yang ketiga itu tuliskan 3 kebiasaan sehat yang kamu lakukan. Makan sayur dan buah, minum air putih, cuci tangan. Itu udah kamu lakukan semua ya? Dan Ibu, Di rumah. Yuk. Coba Ibu lihat apa yang kamu tadi. Laki cuma tidur di rumah aku. Sayur apa yang biasa kamu makan tadi? Ayo lakukan Sayur sawi, Bu. Sayur sawi, oke. Kalau buah? Hah? Buahnya Buah kaktus Ibu.
kita masuk ke refleksi pembelajaran. Ibu minta satu orang yang bersedia aja yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Sore, ayo deh, maju deh. Jadi yang saya dapat dari pelajaran hari ini itu yang dapat itu adalah hidup sehat itu dengan menjaga pola makan, menjaga kebersihan badan dengan mencuci tangan, kemudian menjaga tidur kita boleh tidur tepat waktu, kemudian untuk menjaga kesehatan mata jangan terlalu lama bermain handphone dan memperbaiki posisi duduk yang benar, kemudian jangan membaca buku terlalu dekat. Oke, terima kasih Adek. Oke, jadi penutupnya mulai sekarang marilah kita hidup sehat. Nah, karena apa? Sehat itu mahal. Walaupun kita punya uang 1 M, kalau kita sakit pun uang itu mahal habis. Tidak ada yang lebih mahal dari kesehatan kita. Seperti yang kita lihat di rumah sakit sekarang, banyak anak-anak menderita ginjal, atau yang terkena kanker, atau bisa. Nah, itu kan semuanya bermula dari pola hidup. Oke, mungkin pola luar dari awal juga bisa, tapi sebisa mungkin kita juga dari sekarang. Ya, oke. Sebelum